Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro Islam yang beranggotakan saya Ihsan Lasadi Praja dengan NIM 2430 40 40 47 dan rekan saya yaitu Melsi Erma Julia dengan NIM 2430 40 40 56. Baiklah, di sini kami akan membahas yaitu materi tentang teori uang dalam ekonomi makro Islam. Materi yang pertama yaitu tentang jenis-jenis uang, yang kedua yaitu jenis-jenis barter, yang ketiga yaitu time value of money dan kelemahannya, yang keempat yaitu konsep economic value of time dan penerapannya, dan yang terakhir yaitu permintaan dan penawaran uang dalam ekonomi Islam. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Melsi Erma Julia. Kepada Melsi, dipersilahkan. Materi yang pertama adalah jenis-jenis uang. 1. Uang kertas adalah alat pembayaran yang sah dan digunakan secara umum dalam transaksi sehari-hari, seperti uang kertas dan uang logam. Yang kedua, uang giral adalah uang yang tidak berbentuk fisik, melainkan tercatat sebagai simpanan di bank, seperti cek, giro, dan transfer bank. Yang ketiga, uang elektronik adalah bentuk uang digital yang tersimpan dalam perangkat elektronik, seperti dompet digital, kartu debit atau kredit. Yang keempat, uang flat adalah uang yang nilai-nilainya ditentukan oleh pemerintah dan tidak memiliki nilai intrinsik, seperti uang kertas dan uang logam yang diterbitkan oleh bank sentral. Yang kelima, uang komoditas adalah uang yang memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai dari bahan pembuatannya seperti emas atau perak yang digunakan sebagai uang. Yang keenam, cryptocurrency adalah uang yang berbentuk digital dan menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi, seperti Bitcoin dan Ethereum. Selanjutnya, materi yang kedua adalah jenis-jenis barter. Yang pertama, barter langsung adalah pertukaran barang atau jasa secara langsung antara dua pihak tanpa menggunakan uang sebagai perantara. Yang kedua, barter tidak langsung adalah pertukaran barang atau jasa yang melibatkan pihak ketiga atau lebih. Seperti contoh, seorang petani punya beras. Ia menukarnya dengan garam dari pedagang. Lalu garam itu ditukar lagi dengan kain dari penenun. Jadi beras tidak langsung ditukar dengan kain, tetapi lewat garam sebagai perantara. Yang ketiga, barter modern adalah bentuk barter yang menggunakan teknologi untuk memfasilitasi pertukaran barang atau jasa seperti platform online atau aplikasi barter. Seperti contoh, seorang perusahaan kopi lokal menukar produk kopinya dengan jasa promosi dari influencer. Jadi, influencer mendapatkan kopi gratis, sementara perusahaan mendapat exposure lewat konten promosi. Yang keempat, barter internasional adalah pertukaran barang atau jasa antara perusahaan atau individu dari negara yang berbeda, seringkali untuk mempromosikan perdagangan internasional. Seperti contoh, minyak dengan barang industri. Pada tahun 1980-an, Uni Soviet pernah menukar minyak bumi dengan produk makanan dan barang industri dari negara lain. Yang kelima, barter dalam bisnis adalah pertukaran barang atau jasa antara perusahaan dengan perusahaan lain. Seperti contoh, produsen pakaian dengan fotografer. Fotografer mendapat pakaian gratis untuk dipakai dalam pemotretan. Sebagai gantinya, produsen pakaian mendapat foto profesional untuk iklan mereka. Materi selanjutnya yaitu tentang time value of money beserta kelemahannya. Time value of money ialah konsep keuangan yang menyatakan bahwa uang yang diterima saat ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada uang yang diterima di masa depan, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Konsep ini sangat penting dalam berbagai aspek keuangan, yaitu termasuk yang pertama, penilaian investasi.
Penilaian investasi membantu menentukan nilai investasi yang akan memberikan pengembalian yang menguntungkan di masa depan. Yang kedua yaitu perencanaan keuangan yang dapat digunakan untuk perencanaan anggaran dan pengambilan keputusan keuangan yang penting. Yang ketiga yaitu perhitungan keuangan, juga dapat digunakan dalam perhitungan nilai masa depan atau future value dan nilai sekarang atau present value untuk memahami nilai uang di waktu yang berbeda. Konsep nilai waktu uang telah sejak lama dipakai dalam ekonomi konvensional. Konsep ini memformulasikan bahwa uang saat ini lebih berharga daripada uang di waktu yang akan datang. 1 juta rupiah hari ini memiliki nilai lebih tinggi daripada 1 juta rupiah di masa depan. William R. Lasser mengemukakan bahwa time value of money didasarkan pada gagasan bahwa sejumlah uang di tangan seseorang saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama dijanjikan pada beberapa waktu di masa depan. Konsep nilai waktu uang ini sangat penting untuk dipahami oleh seorang manajer keuangan, karena konsep ini merupakan dasar untuk yang pertama yaitu menghitung harga saham, yang kedua menghitung harga obligasi, yang ketiga memahami metode net present value, yang keempat melakukan analisis komparatif antara beberapa alternatif, yang kelima yaitu perhitungan bunga atau tingkat keuntungan, dan yang keenam yaitu perhitungan amortisasi hutang dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu kelemahan dari time value of money. Yang pertama yaitu asumsi tingkat bunga. Time value of money mengasumsikan bahwa tingkat bunga tetap konstan, yang tidak selalu terjadi dalam kenyataannya. Yang kedua yaitu ketidakpastian. Time value of money tidak mempertimbangkan ketidakpastian yang terkait dengan arus kas di masa depan. Yang ketiga yaitu inflasi. Time value of money tidak mempertimbangkan dampak inflasi pada nilai uang. Yang keempat yaitu keterbatasan. Time value of money memiliki keterbatasan dalam menghitung nilai investasi yang kompleks atau memiliki arus kas yang tidak teratur. Selanjutnya materi keempat yaitu tentang konsep economic value of time beserta penerapannya. Dalam perspektif ekonomi Islam, economic value of time menekankan bahwa waktu memiliki nilai ekonomi yang tidak semata-mata diukur pada potensi penghasilan bunga atau riba. Economic value of time lebih menekankan pada penggunaan uang dalam sektor produktif atau konsumtif yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana uang harus berputar dalam kegiatan ekonomi yang nyata dan tidak hanya menghasilkan keuntungan dari bunga. Dalam perspektif Adi Warman Akarim, economic value of time menawarkan pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan terhadap penggunaan waktu dalam aktivitas ekonomi, di mana waktu dinilai berdasarkan produktivitas dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang penerapan economic value of time. Yang pertama yaitu analisis investasi. Economic value of time digunakan dalam analisis investasi untuk menentukan apakah suatu investasi layak atau tidaknya. Yang kedua yaitu penganggaran modal. Economic value of time digunakan dalam penganggaran modal untuk menentukan prioritas investasi dan alokasi sumber daya. Yang ketiga yaitu penilaian aset. Economic value of time digunakan dalam penilaian aset untuk menentukan nilai aset berdasarkan arus kas di masa depan. Yang keempat yaitu economic value of time juga membantu dalam pengambilan keputusan keuangan dengan mempertimbangkan nilai waktu uang dan risiko yang terkait. Materi yang kelima yaitu tentang permintaan dan penawaran uang dalam ekonomi Islam. Permintaan uang muncul untuk keperluan transaksi, penyimpanan nilai, dan sebagai alat pembayaran. Uang harus digunakan sesuai prinsip syariah, yaitu tidak boleh untuk aktivitas yang mengandung riba, ghahar atau ketidakjelasan, dan masyir atau judi. Permintaan uang didorong oleh kebutuhan ekonomi real, bukan spekulasi. Selanjutnya yaitu penawaran uang dalam ekonomi Islam. Penawaran uang dikendalikan agar tidak menimbulkan inflasi atau spekulasi. Uang yang beredar harus didasarkan pada aset nyata dan prinsip keadilan. Sistem keuangan Islam menggunakan instrumen seperti zakat, qard hasan atau pinjaman tanpa bunga, dan sukuk atau obligasi syariah, yaitu untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutannya.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang teori uang dalam ekonomi makro Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang didapat dari materi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami dalam menyampaikan materi ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.